Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini kita akan membahas tentang aplikasi inventory apps berbasis web. Aplikasi ini saya menggunakan template dari SB Admin 2. Saya menggunakan framework Coordinator 3 dan bahasa pemrograman PHP. Oke, sebelum saya mulai dari penginstalasi aplikasi, saya coba review dulu untuk aplikasinya. Dan ini untuk tampilan loginnya, sederhana seperti ini, sudah saya buat. Kemudian teman-teman bisa login. Nah, untuk tampilan dashboard awal di sini seperti ini. Nah, ini ada beberapa menu. Di sini ada menu master barang, menu master customer, master supplier, dan master petugas. Untuk transaksinya ada transaksi penerimaan dan pengeluaran. Di sini juga ada pengaturan manajemen pengguna dan profil toko. Oke, kita akan membahas satu-satu pada dashboard, halaman dashboard ini. Di sini ditampilkan profil toko dan user yang sedang login saat ini, disertakan juga dengan jam login. Nah, ini nanti akan masuk ke database menjadi log login, nanti akan ke record semua. Nah, kemudian kita ke master barang. Di master barang ini teman-teman bisa menambahkan nama barang. Saya coba di sini menambahkan. Untuk kode barang ini otomatis saya buatnya. Teman-teman silakan masukkan nama barang. Saya contoh di sini. Saya contoh stok 10 di sini. Silakan pilih satuannya bits, kemudian kita simpan. Oke, data berhasil ditambahkan. Sudah di sini. Kemudian kita boleh ke master customer di sini. Nah, untuk master customer ini boleh kita inputkan customer kita, siapa-siapa aja yang biasanya mengambil barang ke kita. Saya buat contoh di sini misalnya PT Ins Komputer Jago. Oke, kemudian kita simpan. Maka datanya akan masuk di sini. Di sini juga ada menu edit dan menu hapus. Menu edit sama seperti tadi. Oke, kemudian kita ke master supplier, sama juga di sini boleh kita tambahkan nama supplier kita, yang kita ambil barang ini dari siapa. Contohnya di sini CV Elektronik. Kemudian kita simpan. Maka datanya juga akan masuk di sini. Nah, kemudian di master petugas, di sini untuk petugas, teman-teman juga bisa menambahkan petugas di sini. Misalnya saya membuat nama petugasnya petugas 2. Kemudian passwordnya petugas 2. Kita simpan. Nanti teman-teman bisa login menggunakan username ini yang sudah otomatis, dan juga passwordnya yang ini. Oke. Kemudian di menu transaksi penerimaan
di sini teman-teman bisa menginputkan, saya contohkan misalnya menambahkan barang masuk ke inventory kita. Kita cari nama suppliernya tadi yang sudah kita input, CV Elektronik Jaya. Kemudian barangnya tadi mousepad. Di sini kita masukkan jumlahnya di sini misalnya 10. Oke, kemudian kita plus. Maka dia akan ke bawah. Kalau kita mau menambahkan lagi, silakan kita nambah, misalnya kabel HDMI di sini nambah 10, kemudian kita plus lagi, maka dia akan menjadi 2. Kemudian jika sudah, boleh disimpan di sini. Oke, maka datanya di sini nama petugasnya administrator, nama suppliernya dari CV Elektronik Jaya, dan statusnya di sini keluar. Oke, di sini teman-teman bisa ekspor untuk print PDF-nya, bisa di print, bisa di download. Oke, kemudian teman-teman ke menu transaksi pengeluaran. Nah, di sini teman-teman bisa menginputkan juga pengeluaran, misalnya dari PT customer ini mau mengambil barang di perusahaan teman-teman atau di inventory teman-teman, bisa di input di sini yang sudah kita masukkan. Kemudian kita pilih kabel HDMI misalnya, di sini misalnya diambil 2. Kemudian kita simpan. Maka sudah terinput di sini. Nah, ini statusnya, detail pengeluaran. Kemudian kita ke menu manajemen pengguna. Di sini ini untuk user administrator, bisa teman-teman ganti password di sini. Nah, ini bisa diganti password dan username-nya. Oke, kemudian disimpan. Oke. Di sini ada profil toko juga, boleh teman-teman ubah. Di sini silakan diubah sesuai teman-teman. Kemudian disimpan, nanti datanya akan masuk ke dashboard di sini. Oke. Mungkin itu saja dari aplikasi inventory barang berbasis web ini. Kita masuk ke cara penginstalannya. Oke, teman-teman boleh siapkan filenya. Filenya itu sudah saya sematkan di deskripsi di bawah. Untuk link demonya juga sudah saya sematkan di deskripsi di bawah. Silakan teman-teman download dan teman-teman ekstrak, masukkan ke file htdoc. Nah, di sini kita pergi ke file htdoc di exap. Nah, ini adalah filenya. Kemudian silakan teman-teman hidupkan XAMPP-nya di sini untuk server. Teman-teman bisa menggunakan Exam ataupun Laragon atau server lainnya. Oke, di sini saya menggunakan PHP versi 8. Nah, jika sudah dihidupkan, silakan teman-teman impor database-nya yang ini. Teman-teman impor database-nya. Di sini silakan teman-teman new, buat baru. Nah, kemudian teman-teman impor database-nya di file tadi. Di sini silakan diekspor. Oke, kebetulan saya sudah buat. Ini saya sudah buat punya saya. Nama database-nya DB Inventory. Oke, kalau sudah, teman-teman boleh kembali lagi ke file. Di sini silakan pergi ke file application. Teman-teman boleh atur konfigurasi di sini, kode config. Nah,
silakan teman-teman sesuaikan base URL-nya di sini sesuai nama file teman-teman. Jika udah, silakan teman-teman ke menu database, file database. Di sini boleh di scroll ke bawah. Nah, ini boleh disesuaikan dengan server teman-teman. Biasanya exam itu localhost. Username-nya root, passwordnya kosong, dan ini sesuai nama database yang udah kita import tadi. Jika udah nggak ada settingan yang lain, silakan teman-teman buka aplikasinya di Google. Kita buka di Google, localhost inventory. Maaf, saya bukanya dari sini. Maka akan keluar dia. Oke, jika teman-teman suka dengan videonya, jangan lupa like, subscribe, dan untuk source code-nya boleh teman-teman download di bawah. Di sini saya juga ingin menawarkan tentang 99 source code yang sudah saya siapkan. Ini harganya cuma 110.000. Teman-teman udah dapatkan 999 lebih source code aplikasi PHP dan siap pakai. Frameworknya menggunakan Codeigniter, ada Laravel di situ. Laravel 5 sampai dengan 11. Kemudian silakan di-download kalau teman-teman berminat. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.